Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Uliatiniswah dengan NIM 12382323284, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas D22 Daring. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah metodologi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bu Violeta Pama. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan RPP yang telah saya buat. Di dalam RPP yang telah saya buat yaitu terdapat model pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan pengamatan, tanya jawab, dan penugasan. Diketahui bahwa metode tanya jawab, penugasan, dan pengamatan adalah termasuk dari salah satu metode pembelajaran inquiry learning. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran inquiry learning? Model pembelajaran inquiry learning merupakan model pembelajaran yang berbasis aktivitas, sehingga dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Pengertian model pembelajaran inquiry learning. Kata inquiry dan to inquire memiliki arti yang sama, yaitu ikut serta, terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukannya. Baiklah, selanjutnya, apa tujuan dari mempelajari model pembelajaran inquiry learning ini? Wina Sanjaya tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan dari mempelajari model inquiry learning adalah membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir. Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, selanjutnya, apa ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry learning? Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri yang berkaitan dengan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menentukan secara maksimal. Artinya, pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kemudian yang kedua adalah seluruh aktivitas siswa difokuskan untuk mencari dan menemukan sendiri atas sesuatu yang telah dipertanyakan. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah melalui penggunaan model pembelajaran inquiry, kemampuan intelektual yang sebagai bagian dari proses mental siswa harus dapat lebih berkembang, terutama dalam mengembangkan berpikir secara sistematis, logis, dan berpikir kritis pada para peserta didik. Kemudian adalah selanjutnya, langkah-langkah penerapan model pembelajaran inquiry. Berikut beberapa langkah-langkah penerapan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, langkah orientasi. Langkah orientasi adalah langkah awal untuk membangun suasana pembelajaran yang responsif. Pada tingkat ini, guru akan mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah langkah untuk membantu siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan tentunya yang dapat menentang siswa untuk berpikir dalam memecahkan teka-teki sebagai rumusan masalah yang ingin dikaji. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan adalah menebak atau berhipotesis pada setiap siswa adalah mengadakan pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara.
Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam model pembelajaran inquiry, pengumpulan data merupakan proses pembelajaran yang sangat penting untuk pengembangan intelektual. Kemudian yang kelima adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendeskripsikan dari hasil pengujian hipotesis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.